Kuusir dan kumiskinkan suami Mokondo beserta keluarga benalunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku Devi, seorang istri yang selama ini berjuang sendirian mempertahankan rumah tangga bersama suamiku, Rizky. Awalnya, aku percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi ternyata, yang kuanggap rumah tangga penuh cinta, hanyalah topeng dari kebohongan. Rizky bukan hanya suami pemalas, tapi juga Mokondo, tak tahu diri, menumpang hidup di atas keringatku, dan selalu membela keluarganya yang benalu. Bu Lina dan Pak Ardi, orang tua Rizky, selalu ikut campur, mengatur hidupku, dan menghina keluargaku. Mereka menganggap aku tidak pantas untuk anak mereka hanya karena aku tidak menuruti kemauan mereka. Tapi saat mereka mencoba merebut hasil kerja keras yang telah kubangun, saat itulah kesabaranku berakhir. Aku berdiri tegak, bukan lagi Devi yang lemah. Aku usir Rizky dari rumah, kuambil alih semua yang dulu dia banggakan, dan ku buat mereka merasakan rasanya hidup tanpa belas kasihan. Kini, akulah yang berkuasa. Mereka yang dulu menertawakanku, kini merasakan pahitnya kemiskinan dan penyesalan. Karena tidak ada yang lebih berbahaya dari seorang istri yang disakiti tapi akhirnya bangkit. Kau miskinkan aku? Tidak, Rizky. Justru aku yang memiskinkan kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kelanjutan kisah penuh air mata, amarah, dan pembalasan seorang istri yang bangkit dari luka. Tuliskan di kolom komentar. Menurut kalian, pantaskah Devi memaafkan suaminya atau biarkan mereka tenggelam dalam penderitaan mereka sendiri? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Devi. Aku menikah dengan seorang pria bernama Rizky, lelaki yang dulu kuanggap sederhana, tulus, dan pekerja keras. Tapi ternyata, yang kulihat selama ini hanyalah topeng yang ia kenakan untuk menutupi sifat aslinya. Di awal pernikahan, aku yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah, sementara Rizky hanya sibuk mencari alasan setiap kali kutanya soal pekerjaan. Katanya, rezeki akan datang kalau sabar, tapi entah sabar yang mana, karena setiap hari dia hanya duduk di rumah, bermain ponsel, dan sesekali keluar entah kemana. Sementara aku berangkat pagi-pagi, pulang sore, dengan tubuh lelah tapi tetap berusaha tersenyum karena berpikir bahwa suamiku akan berubah suatu hari nanti. Tapi semua itu hanya harapan kosong. Hidupku semakin terpuruk ketika keluarganya mulai ikut campur. Bu Lina, ibu Rizky, adalah tipe mertua yang tidak pernah puas. Ia selalu memandangku rendah karena aku berasal dari keluarga sederhana. Rizky itu pantasnya dapat istri yang kaya, bukan kayak kamu, katanya suatu hari sambil menatapku dengan tatapan merendahkan. Sedangkan Pak Ardi, ayah Rizky, tidak pernah bicara banyak, tapi setiap diamnya adalah persetujuan terhadap semua hinaan istrinya. Aku menelan semuanya dengan sabar, berharap mereka akan melihat ketulusanku suatu hari nanti. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, mereka semakin menjadi-jadi. Setiap kali aku pulang kerja, rumah yang harusnya menjadi tempatku beristirahat berubah menjadi medan perang kata-kata. Bu Lina selalu mengeluh soal makanan yang kubeli, bilang rasanya hambar dan tidak ada cinta, padahal dia tidak pernah memasak sedikit pun. Rizky, bukannya membelaku, dia justru menambahkan garam di luka yang sudah terbuka. Iya, Ma, Devi memang gak bisa ngurus rumah,
Kerjaannya cuma sibuk sama kantor, katanya dengan nada enteng sambil menatapku seolah aku hanya pelayan di rumah ini. Aku hanya bisa diam, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam-malamku dipenuhi dengan tangisan tanpa suara. Aku memeluk diriku sendiri di sudut kamar, bertanya-tanya, apakah ini memang takdirku? Aku yang dulu berjuang bersama, sekarang justru dianggap beban. Bahkan uang hasil kerjaku yang harusnya cukup untuk kebutuhan rumah, entah kemana perginya, karena Rizky dan keluarganya sering memakai tanpa izin. Saat ku protes, Bu Lina malah marah dan bilang aku pelit. Kita ini keluarga. Devi, kalau kamu ngitung-ngitung gini, berarti kamu belum ikhlas jadi istri Rizky, katanya dengan suara tinggi. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi lidahku keluh, hatiku lumpuh oleh rasa takut dan kecewa. Hari-hari berlalu dengan penderitaan yang sama, sampai akhirnya aku sadar, aku sedang hidup bersama suami Mokondo dan keluarga Benalu yang hanya tahu mengisap tanpa memberi. Namun saat itu aku belum punya kekuatan untuk melawan. Aku hanya menatap cermin, melihat wajahku yang semakin pucat, mataku yang sayu, dan berkata pelan pada diri sendiri. Sabar, Devi, waktumu akan tiba. Dan ketika waktumu tiba, mereka semua akan tahu siapa yang sebenarnya mereka rendahkan selama ini. Tanpa kusadari, hari itu menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kebangkitan dan pembalasan yang akan mengubah hidup kami semua selamanya. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur, tapi suasana rumah sudah terasa pengap oleh suara bentakan dan omelan dari Bu Lina. Aku yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah, mendengar jelas suaranya menggema dari dapur. Devi, kenapa nasi ini keras? Kamu masak itu pakai air atau pasir? Katanya lantang dengan nada menghina. Aku menelan ludah, berusaha menahan diri agar tidak terpancing. Aku melangkah perlahan ke dapur dengan langkah hati-hati, menundukkan kepala seperti biasanya. Maaf, Bu. Tadi buru-buru soalnya saya juga harus siap-siap kerja. Tapi sebelum sempat melanjutkan kata-kataku, Bu Lina sudah memotong. Kerja, kerja, kerja. Kamu itu istri atau mesin uang? Hah? Rumah berantakan, masakan gak karuan, tapi kamu bangga cuma karena bawa gaji. Kalimat itu menancap dalam dadaku seperti pisau. Aku menatap periuk nasi yang masih mengepul di atas meja, lalu memalingkan pandangan agar tidak terlihat air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Rizky, yang sejak tadi duduk di ruang tamu sambil menggulir ponselnya, sama sekali tidak peduli. Ia hanya menguap kecil lalu berkata malas. Udah, Ma, nggak usah marah-marah. Devi memang begitu orangnya. Dari dulu juga nggak becus ngurus rumah. Aku menatapnya dengan tatapan kecewa. Suami yang dulu pernah berjanji akan melindungiku kini menjadi orang pertama yang menusukku dari belakang. Rizky, kamu itu suami aku. Setidaknya belalah aku di depan orang tuamu. Ucapku lirih dengan suara bergetar. Tapi bukannya mengerti, Rizky malah menatapku dingin. Belain kamu buat apa? Mereka orang tuaku. Kamu yang harusnya bisa nyatu sama mereka, bukan malah bikin suasana rumah kayak gini. Aku ingin menjawab, tapi kata-kata seolah tak bisa keluar. Dalam hati aku menjerit. Aku sudah mencoba menjadi menantu yang baik, sudah berusaha sekuat tenaga untuk membuat mereka nyaman, tapi tidak pernah ada yang cukup bagi keluarga ini. Mereka hanya tahu meminta, mengatur, dan menyalahkan. Hari-hari di rumah itu terasa seperti neraka yang kubangun dengan tanganku sendiri. Setiap kali aku berangkat kerja, langkahku terasa ringan karena di luar sana aku bisa bernapas tanpa tatapan sinis mereka. Namun setiap kali matahari tenggelam, dadaku kembali sesak membayangkan harus pulang ke tempat yang seharusnya disebut rumah, tapi terasa seperti penjara. Suatu sore, sepulang kerja, aku mendapati Bu Lina sedang memeriksa isi lemari di kamarku. Aku terkejut. Bu, kenapa buka lemari saya tanpa izin? Tanyaku dengan nada panik. Ia menatapku tajam. Saya mau ambil uang yang kamu simpan di sini. Rizky bilang kamu pelit. Padahal kita ini keluarga. Mau belanja aja harus sembunyi-sembunyi. Aku menahan amarah yang sudah mendidih di dada.
Itu uang untuk bayar listrik dan kontrakan. Bu, kalau ibu ambil, nanti kita nggak bisa bayar, kataku berusaha menjelaskan. Tapi Bu Lina malah tertawa sinis. Kalau kamu kerja bener, masa bayar listrik aja susah? Dasar perempuan nggak tahu diri, udah dikasih tempat tinggal masih aja ngatur-ngatur. Aku ingin merebut uang itu, tapi tangan Bu Lina lebih cepat. Ia memasukkannya ke dalam dompet sambil berucap, "Ini buat kebutuhan keluarga. Kalau kamu nggak suka, silakan keluar dari rumah ini." Aku terdiam, menatap wajah wanita yang seharusnya menjadi orang tuaku juga setelah menikah. Tapi yang kulihat hanyalah kebencian yang tidak ku mengerti asalnya. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Rizky tidak pulang. Katanya nongkrong sama teman-temannya. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu, ia pergi untuk menghindari semua masalah di rumah. Masalah yang sebagian besar dia ciptakan sendiri. Aku memandangi langit-langit kamar yang mulai retak. Membayangkan betapa retaknya juga perasaanku saat ini. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk menyimpan sebagian gajiku di rekening pribadi tanpa memberitahu siapapun. Aku tidak ingin uang hasil kerjaku terus dirampas. Tapi langkah kecilku untuk melindungi diri justru menjadi bumerang. Suatu hari, Rizky memergoki slip rekening di tasku. "Kamu nyembunyiin uang dari aku," bentaknya keras. Aku kaget dan berusaha menjelaskan. Aku cuma ingin punya tabungan buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Tapi wajah Rizky memerah, urat di lehernya menegang. "Kamu udah gak percaya sama aku? Kamu pikir aku numpang hidup sama kamu?" Hah? Kalimat itu seperti ironi yang menampar telingaku. Karena memang begitulah kenyataannya. Selama ini aku yang membayar semua kebutuhan. Tapi dia justru menuduhku seolah aku yang bersalah. Malam itu pertengkaran tak terhindarkan. Suara kami terdengar sampai luar rumah. Bu Lina datang, ikut menambah bara. "Kalau kamu gak bisa nurut sama suami, mending pergi aja dari rumah ini. Devi, jangan bikin anak saya stres." Aku menatap mereka satu persatu. Rizky, Bu Lina, dan Pak Ardi yang hanya diam tapi matanya tajam penuh kebencian. Dalam hatiku, ada suara kecil yang berbisik. "Sudah cukup, Devi. Ini bukan rumah lagi. Ini tempat di mana kamu dibunuh pelan-pelan tanpa darah." Malam itu aku duduk sendirian di teras, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Aku sadar, aku tak bisa terus bertahan seperti ini. Ada harga diri yang harus kupertahankan. Ada luka yang harus kuobati. Tapi aku juga tahu, untuk bisa keluar dari rumah ini, aku harus punya kekuatan yang lebih besar dari sekadar air mata. Aku menatap ke depan dengan tatapan kosong. Namun di dalam hatiku, sesuatu mulai tumbuh. Bukan lagi cinta, melainkan tekad. Tekad untuk suatu hari nanti membalas semua penghinaan ini. Karena yang mereka kira lemah, suatu saat akan berdiri paling tinggi di atas kehancuran mereka sendiri. Hari itu, langit tampak mendung seolah ikut merasakan beratnya bebanku. Aku berangkat kerja dengan mata sembab karena semalaman tidak tidur akibat pertengkaran dengan Rizky dan keluarganya. Di kantor, aku berusaha menutupi rasa lelah dengan senyuman palsu. Namun, di balik tumpukan berkas dan layar komputer, pikiranku terus melayang ke rumah. Tempat yang seharusnya menjadi tempatku beristirahat, tapi kini justru menjadi sumber luka. Saat jam istirahat, aku duduk di kantin sendirian sambil menatap nasi yang tak tersentuh. Teman kerjaku, Rara, mendekat dan duduk di sebelahku. "Kamu kenapa, Dev? Mukamu pucat banget akhir-akhir ini," tanyanya khawatir. Aku hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Ra. Cuma capek aja." Padahal hatiku ingin berteriak, ingin menceritakan semuanya. Tentang suami pemalas yang tak tahu diri, tentang mertua yang rakus dan penuh kebencian. Tapi aku tahan, karena aku tidak ingin orang lain tahu betapa hancurnya hidupku saat ini. Sore itu, aku pulang lebih cepat karena merasa pusing. Begitu membuka pintu rumah, aku mendengar suara tawa Bu Lina dan Pak Ardi di ruang tamu. Rizky duduk santai di depan televisi, menonton sambil ngemil gorengan yang sepertinya dibeli dari uangku. Ketika aku lewat tanpa menyapa,
Bulina langsung berkomentar sinis. Lihat tuh, Rizky. Istrimu pulang kerja aja kayak orang dikejar utang. Gaya aja kerja di kantor. Tapi rumah nggak pernah beres. Aku diam, menahan diri agar tidak membalas. Tapi kemudian Rizky ikut menimpali. Udahlah, MA. Emang dia nggak bisa berubah. Dari dulu juga bisanya cuma ngeluh. Hatiku seperti ditusuk. Aku menatap wajahnya. Lelaki yang dulu kupilih dengan keyakinan bahwa dia akan menjadi pelindungku. Tapi kini, aku sadar, aku telah memilih orang yang salah. Malam itu, aku mencoba mengajak Rizky bicara baik-baik di kamar. Riz, aku capek hidup kayak gini. Aku kerja tiap hari, tapi kamu gak bantu apa-apa. Aku pengen kita berubah. Aku pengen rumah tangga ini jadi lebih baik. Ucapku lirih sambil menatapnya. Tapi Rizky malah menatapku dengan pandangan kosong, lalu menjawab tanpa perasaan. Kalau kamu gak tahan, ya udah, keluar aja dari rumah ini. Jangan nyalahin aku. Ucapannya membuatku membeku. Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit empati di wajahnya, tapi yang kutemukan hanya kebencian dan keegoisan. Jadi selama ini kamu gak peduli sama aku? Tanyaku pelan. Rizky mengangkat bahu. Aku capek, Dev. Kamu tuh bikin suasana rumah nggak nyaman. Mama sama papa juga sering ngeluh gara-gara kamu. Saat itu aku sadar, bukan hanya aku yang berjuang sendirian, tapi aku bahkan tidak dianggap bagian dari keluarga ini. Keesokan harinya, aku sengaja berangkat kerja lebih pagi. Tapi bukan untuk langsung ke kantor, melainkan ke bank. Aku memutuskan membuka rekening baru atas namaku sendiri. Di sanalah aku menyimpan sebagian uang gajiku, uang yang ingin kupakai suatu hari nanti untuk keluar dari rumah penuh racun itu. Aku tahu, ini mungkin terlihat seperti tindakan kecil, tapi bagiku, ini langkah pertama menuju kebebasan. Saat menandatangani formulir pembukaan rekening, aku berkata dalam hati, ini awal dari perubahan hidupku. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketegangan. Rizky semakin jarang di rumah. Katanya mencari kerja, tapi aku tahu ia hanya berbohong. Beberapa kali aku melihatnya di warung kopi dekat rumah, tertawa bersama teman-temannya, seolah tidak punya tanggung jawab apapun. Sementara itu, Bulina semakin sering mengomel, mencari-cari kesalahan sekecil apapun untuk memicuku marah. Kadang ia sengaja membuang lauk yang kubeli dengan alasan rasanya tidak enak. Kadang ia meminjam uangku tanpa izin, lalu berpura-pura lupa. Aku bertahan karena satu alasan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Tapi untuk itu aku harus kuat. Suatu sore, aku pulang dan mendapati Bulina sedang duduk di teras dengan wajah sinis. Kamu dari mana, Devi? Tanyanya tajam. Dari kantor, Bu. Jawabku singkat. Ia mendengus. Saya tahu kamu bukan cuma kerja. Kamu pasti nyimpen uang sendiri kan? Rizky bilang kamu udah mulai berubah. Nggak terbuka sama keluarga. Aku tercekat. Jantungku berdegup kencang. Jadi Rizky tahu soal rekening baruku. Saya cuma pengen punya tabungan buat masa depan, Bu, kataku pelan. Tapi Bulina langsung berdiri, menunjuk wajahku sambil berteriak. Masa depan apa? Kamu pikir kamu siapa? Semua ini masih tanggung jawab Rizky. Kamu nggak usah sok hebat, Devi. Suaranya keras, membuat tetangga mulai keluar melihat. Aku menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang-orang. Malam itu aku kembali ke kamar, menutup pintu, dan menangis dalam diam. Rasanya hidupku sudah tidak punya arah. Aku lelah menjadi istri yang terus disalahkan. Lelah menjadi menantu yang tidak pernah dianggap. Tapi di tengah tangisku, tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan dari HRD masuk, memberitahukan bahwa aku mendapatkan promosi jabatan di kantor. Aku menatap layar dengan mata basah. Tuhan masih sayang aku, pikirku. Di saat semua orang di rumah ini ingin menjatuhkanku, justru dunia luar memberiku kesempatan untuk berdiri lebih tinggi. Sejak hari itu, aku mulai berubah. Aku tak lagi menanggapi hinaan Bulina, tak lagi berdebat dengan Rizky.
Aku hanya diam. Tapi diamku bukan tanda kalah. Aku bekerja lebih keras, menyimpan lebih banyak uang, dan mulai mencari tempat tinggal baru diam-diam. Setiap malam, aku menulis rencana kecil di buku catatan, tanggal, jumlah tabungan, dan langkah-langkah untuk keluar dari rumah ini tanpa sepengetahuan mereka. Namun, hidup tidak semudah itu. Suatu malam, ketika aku baru saja pulang dari lembur, aku mendapati rumah berantakan. Piring pecah berserakan di lantai, dan Bu Lina sedang menangis pura-pura di ruang tamu. "Anak saya ditampar sama kamu, Devi," teriaknya saat melihatku. Aku kaget. "Apa? Saya baru pulang kerja, Bu." Tapi Rizky yang berdiri di belakangnya langsung mendekat dan mendorong bahuku kasar. "Kamu berani nyakitin Mama? Dasar perempuan nggak tahu diri." Aku terdiam, mencoba menjelaskan, tapi ia tidak mau mendengar. Malam itu aku dikunci di kamar, tanpa makan, tanpa bicara. Aku duduk di lantai sambil menatap jendela, menyadari satu hal penting. Aku tidak lagi punya rumah. Di titik itu, aku berhenti berharap mereka akan berubah. Aku berhenti berharap Rizky akan menyadari kesalahannya. Di dalam hatiku, perlahan muncul sebuah kekuatan baru. Aku tidak akan terus menangis. Aku tidak akan terus menderita. Aku akan bangkit, bukan hanya untuk membebaskan diriku, tapi untuk membuat mereka menyesal telah memperlakukan aku seperti sampah. Aku menghapus air mata, menatap gelap malam di luar jendela, dan berbisik pelan pada diri sendiri. "Kalian pikir aku lemah, tapi suatu hari nanti, aku yang akan membuat kalian berlutut." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena aku sudah menemukan arah balas dendamku. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa seperti berjalan di atas bara api. Rumah yang dulu sempat menjadi tempat berteduh kini benar-benar berubah menjadi neraka. Setiap langkahku, setiap napasku, seolah diawasi. Bu Lina semakin menjadi-jadi setelah malam fitnah tamparan itu. Ia menceritakan kebohongan itu ke tetangga, membuatku terlihat seperti menantu durhaka. Setiap kali aku lewat, mereka menatap dengan pandangan sinis. "Kasihan Rizky, istrinya galak banget," bisik salah satu tetangga di belakangku. Aku hanya tersenyum kecut, menahan sakit yang tak bisa lagi kutumpahkan dengan air mata. Sementara Rizky, ia tidak membelaku sama sekali. Bahkan ketika aku mencoba menjelaskan bahwa semua itu bohong, ia hanya menjawab dingin, "Mama nggak mungkin bohong. Kamu aja yang suka ngelawan." Malam demi malam aku habiskan dengan memandangi catatan kecil di buku yang kusembunyikan di laci meja rias. Di sana tertulis setiap detail rencanaku, berapa tabungan yang sudah kukumpulkan, berapa hari lagi aku butuh untuk mengamankan semuanya, bahkan nama kos atau rumah kontrakan yang sudah kupantau diam-diam. Setiap angka yang kutulis di sana memberiku kekuatan. Aku tahu waktuku akan tiba. Aku tidak akan keluar dari rumah ini dalam keadaan kalah. Aku akan pergi dengan kepala tegak, dan mereka akan menyesal. Suatu pagi, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Aku sengaja menyiapkan sarapan lebih dulu, nasi goreng sederhana dan teh hangat. Rizky baru bangun saat aku sedang menata meja makan. "Aku mau ngomong," kataku hati-hati. Rizky menatapku malas, tapi aku lanjutkan. "Aku pengin kita pisah rumah dulu, sementara aja. Aku ngerasa terlalu banyak tekanan di sini. Aku capek terus disalahin." Ia meletakkan sendoknya dengan kasar. "Pisah rumah? Jadi kamu mau kabur dari tanggung jawab istri? Kamu makin keterlaluan, Dev," katanya dengan nada menuduh. Aku berusaha menahan napas agar tidak meledak. "Aku cuma pengin ketenangan, Riz. Aku masih istrimu, tapi aku juga manusia. Aku pengin bernapas." Tapi Rizky tidak mendengarkan. Ia berdiri, membanting sendoknya ke meja, dan berkata dengan suara tinggi, "Kamu itu beneran gak tahu diri. Kalau bukan karena mama papa, kamu gak akan punya tempat tinggal. Sekarang kamu mau ngusir diri sendiri? Ya udah, pergi aja sekalian. Lihat nanti kamu bisa apa tanpa aku."
Kata-katanya seharusnya membuatku marah. Tapi entah kenapa, kali ini aku justru merasa tenang. Dalam hati aku tersenyum getir. Tanpa dia pun, aku justru akan lebih bebas. Hari itu, aku pergi bekerja dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa yakin pada diriku sendiri. Di kantor, aku menerima kabar baik. Promosi jabatanku sudah resmi. Dan mulai bulan depan, gajiku naik hampir 2 kali lipat. Aku berterima kasih dalam hati. Tuhan seperti membuka jalan untukku. Aku tak sabar menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari rumah itu, membawa semua yang sudah kuusahakan sendiri. Namun ternyata, sebelum aku sempat melangkah, badai lain datang. Malam itu aku pulang sedikit lebih larut karena ada rapat dadakan. Begitu membuka pintu rumah, aku mendapati pemandangan yang membuat darahku mendidih. Bu Lina dan Pak Ardi sedang mengobrak-abrik kamarku, sementara Rizky berdiri di depan lemari dengan wajah penuh amarah. Ini dia uangnya. Aku tahu dia pasti nyimpen sesuatu, teriak Rizky. Aku berlari menghampiri. Kalian ngapain masuk kamar aku tanpa izin? Itu privasi aku. Tapi mereka tak peduli. Bu Lina mengeluarkan amplop berisi buku tabungan dan beberapa slip transfer dari laci. Lihat ini. Uang segini banyak kamu sembunyiin dari keluarga? Kamu emang istri nggak tahu diri, Devi. Aku mencoba merebut buku tabungan itu, tapi Bu Lina lebih cepat. Ia memegangnya tinggi-tinggi dan berkata lantang, mulai malam ini, kamu nggak punya hak lagi di rumah ini. Semua uang ini hasil kamu tinggal di rumah anak saya. Jadi ini hak kami. Aku membeku, tak percaya dengan keberanian mereka. Hak kalian? Itu hasil keringat saya. Setiap rupiah dari kerja saya siang malam, bukan dari Rizky, bukan dari kalian. Suaraku meninggi, untuk pertama kalinya aku melawan. Tapi sebelum sempat melanjutkan, Rizky mendorong bahuku keras. Diam, Devi, kamu udah keterlaluan. Selama ini kamu numpang di rumah ini, makan dari uang mama papa, dan masih berani ngelawan. Aku hampir terjatuh, tapi ku tatap matanya dengan amarah yang sudah lama ku pendam. Numpang? Kamu yang numpang hidup dari hasil kerja aku, Rizky. Kamu dan keluargamu yang benalu. Semua orang terdiam sesaat. Wajah Bu Lina memerah karena marah. Sementara Rizky menatapku seolah aku telah meludahi harga dirinya. Kamu udah nggak pantas jadi istri aku, katanya dingin. Kalau kamu ngerasa hebat, keluar aja sekarang juga dari rumah ini. Aku menatap sekeliling kamar, melihat pakaian dan barang-barangku yang berserakan akibat ulah mereka. Hati kecilku berbisik, mungkin memang saatnya. Aku mengambil koper kecil di bawah ranjang, memasukkan beberapa pakaian secukupnya. Sementara mereka masih berteriak, aku tetap diam. Saat hendak melangkah keluar, aku menatap mereka satu persatu dan berkata lirih tapi tegas. Jangan khawatir, aku akan keluar dari rumah ini, tapi bukan berarti aku kalah. Ingat kata-kataku, suatu hari nanti, aku yang akan membuat kalian semua menyesal. Aku pergi malam itu juga, tanpa menoleh ke belakang. Udara malam terasa dingin menusuk kulit. Tapi anehnya, dada ini terasa lebih ringan. Aku berjalan menyusuri trotoar sambil menyeret koper kecilku, menatap langit yang kosong. Aku tidak tahu kemana harus pergi malam itu, tapi aku tahu satu hal, aku bebas. Tidak ada lagi yang bisa mengatur, tidak ada lagi yang bisa menghina. Beberapa hari kemudian, aku menyewa kamar kos kecil dekat kantor. Hanya cukup untuk tidur dan menaruh beberapa barang. Tapi bagiku, tempat itu lebih berharga daripada rumah besar Rizky yang penuh racun. Aku mulai hidup dari awal, menata diri, menabung, dan berencana membuka usaha kecil-kecilan di samping pekerjaanku. Aku bekerja keras, belajar tentang investasi, dan memperluas relasi. Dalam waktu beberapa bulan, keadaanku berubah drastis. Aku mulai dikenal di kantor karena kinerjaku. Dan beberapa rekanan bisnis mulai mempercayaiku mengelola proyek penting. Sementara itu, dari kabar yang kudengar lewat tetangga lama, kehidupan Rizky dan keluarganya mulai goyah.
Sejak aku pergi, pengeluaran mereka membengkak karena tak ada lagi yang menanggung kebutuhan. Rizky belum juga dapat pekerjaan tetap, dan Bulina mulai berhutang ke tetangga. Aku tersenyum mendengar itu, bukan karena senang mereka menderita, tapi karena akhirnya keadilan mulai bekerja dengan caranya sendiri. Malam itu, saat aku duduk di balkon kosku sambil menatap lampu kota, aku menulis sesuatu di buku catatanku. Balas dendam bukan berarti menghancurkan, tapi membuktikan bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi tanpa menjatuhkan diri. Dan mulai saat itu, aku berjanji, aku akan naik setinggi mungkin. Karena hanya dari puncak, aku bisa melihat mereka di bawah. Mereka yang dulu menertawakan dan merendahkanku, kini menyesali semuanya. Aku, Devi, bukan lagi istri yang disakiti. Aku adalah perempuan yang akan memiskinkan mereka, suamiku Rizky, dan keluarga benalunya, tanpa harus menyentuh mereka sekalipun. Dan disitulah kisah pembalasan ini benar-benar dimulai. Setelah beberapa bulan menetap di kos kecil dekat kantor, hidupku berubah menjadi ritme yang disiplin dan penuh tujuan. Setiap pagi kulakukan rutinitas yang sama, bangun sebelum subuh, menyiapkan diri, dan menyempatkan diri membuat beberapa porsi kue dan lauk sederhana untuk dititipkan di warung dekat kantor. Sore dan malamku kuhabiskan untuk mengurus pekerjaan kantor hingga pulang larut, lalu merapikan pesanan dan mengirimkannya ke pelanggan tetap. Awalnya hanya modal nekat dan sedikit tabungan, tapi tekadku jauh lebih besar daripada modal itu. Aku menulis target-target kecil di buku catatanku, jumlah tabungan tiap bulan, daftar calon klien untuk catering kecil saat acara kantor, dan nama-nama supplier bahan baku yang harus aku hubungi. Perlahan usaha kecil itu mulai mendapat perhatian. Rekan kerja yang pernah mencicipi kueku merekomendasikan ke teman-teman mereka. Beberapa ibu RT memesan makanan untuk arisan. Bahkan ada satu kantor yang meminta pesanan untuk rapat mingguan. Aku menikmati proses itu. Memasak, menghitung kembali harga, mengemas dengan rapi. Semua terasa seperti merajut masa depan. Di sela-sela itu, aku juga mengikuti pelatihan singkat tentang manajemen usaha kecil yang diselenggarakan oleh sebuah komunitas wirausaha. Di sana aku bertemu Pak Jaya, seorang mentor yang sabar dan tegas. Dia mengajakku melihat usahaku sebagai sesuatu yang bisa tumbuh jika dikelola dengan benar, bukan sekadar jualan pagi siang malam. Tantangan datang bertubi. Sekali waktu supplier bahan baku menunda pengiriman saat aku sedang mengejar kontrak catering untuk acara besar sebuah perusahaan. Panik sempat menyergap. Aku takut kehilangan klien yang bisa menaikkan omzetku. Aku hampir putus asa, tapi Rara, sahabat yang juga kolega, datang membantu. Dia mengantarkan beberapa bahan, menghubungkan aku ke supplier lain, dan bahkan membantu mengantar pesanan tepat waktu. Kegigihan itu tidak sia-sia. Klien puas, acara sukses, dan dari situ mulailah ada klien korporat kecil yang merekomendasikan jasaku. Setiap kontrak kecil kugunakan untuk menabung dan reinvestasi, memperbaiki kemasan, membeli oven yang lebih baik, dan menyewa jeda tempat produksi kecil di area pasar malam agar kapasitas produksi meningkat. Seiring bertambahnya pelanggan, reputasiku pun tumbuh. Aku mulai menerima pesanan catering untuk ulang tahun, reuni, dan bahkan pesta pernikahan kecil. Dari keuntungan itulah aku membuka akun usaha resmi, membuat izin sederhana, dan merekrut 2 orang karyawan paruh waktu, ibu-ibu tetangga kos yang butuh penghasilan. Rasanya hangat melihat mereka bekerja bersama dan mendapat penghasilan. Yang paling penting, aku tak lagi mengandalkan satu sumber pendapatan. Usahaku dan gajiku mulai menutup celah finansial yang dulu membuatku rapuh. Di sisi lain, kabar tentang keluargaku terdahulu sampai juga padaku lewat teman-teman lama. Rizky belum berubah. Dia belum mendapat pekerjaan tetap dan lebih sering terlihat nongkrong daripada mencari kerja. Bulina, gosip di kampung mengatakan bahwa dia mulai menjual perhiasan kecil ke tukang loak karena kebutuhan rumah membengkak. Aku tak membalas kabar itu dengan euforia. Aku memilih fokus. Tapi ketika tetangga lama datang ke kosku suatu siang dan berkata, "Devi, orang-orang pada ngomong, Mama Rizky takut kamu bakal balik lagi kalau dia tak punya apa-apa." Aku hanya menghela napas. Ada rasa puas yang samar, tapi lebih banyak rasa iba melihat kejatuhan yang terjadi karena sikap sombong mereka dulu.
Satu titik penting terjadi ketika aku mendapat tawaran kerja sama catering dengan sebuah perusahaan besar yang butuh suplai makan siang untuk karyawannya setiap hari selama 1 bulan percobaan. Ini adalah peluang emas. Jika berjalan baik, kontraknya bisa diperpanjang dan pendapatanku melonjak signifikan. Aku bekerja ekstra, menyusun menu sehat, menegosiasikan harga dengan supplier, menambah jam kerja karyawan, dan menyiapkan sistem pengantaran. Pada hari pertama pengiriman, suasana campur aduk, tegang sekaligus harap. Namun semuanya berjalan mulus. Feedback positif mulai berdatangan. Manajemen perusahaan terkesan dengan konsistensi kualitas dan kebersihan. Kontrak diperpanjang. Uang dari proyek itu kutabung sebagian, kuinvestasikan sebagian lagi untuk membuka outlet kecil di pasar karyawan di sekitar kantor. Keberhasilan itu bukan tanpa konsekuensi emosional. Suatu malam, ketika tengah merapikan laporan keuangan, pintu kos diketuk pelan. Di ambang pintu berdiri sosok yang dulu ku kenal baik, Rizky. Wajahnya letih, mata sembab, dan ada unsur penyesalan yang tak bisa disamarkan. Dia datang sendiri, bukan bersama orang tuanya. "Devi," suaranya bergetar. "Aku nggak minta siapa-siapa lagi. Aku cuma mau minta maaf. Maaf udah nyakitin kamu." Jantungku berdegup cepat, tetapi ketegasan yang baru tumbuh di dadaku membuat aku tak mudah luluh. Aku mendengarkan sambil menahan emosi, menilai kata-katanya yang sederhana itu. Setelah dia selesai, aku menjawab pelan namun tegas. "Maaf nggak bisa jadi alasan untuk kembali seperti dulu, Riz. Kamu buat aku pergi. Sekarang aku sedang membangun hidupku. Kalau kamu benar-benar mau berubah, buktikan dengan perbuatan, bukan dengan kata." Permintaan Rizky berlanjut menjadi rayuan, lalu menjadi ancaman halus. Dia meminta uang, berharap aku membantunya bangkit. Aku menolak. Keputusanku bukan kejam. Ini soal harga diri. Aku menawarkan satu syarat kalau memang harus ada jalan damai. Kamu berusaha membuktikan dirimu dulu, dan kita bicarakan masa depan dengan kepala dingin. Dia pergi dengan wajah kosong. Di saat yang sama, Bulina mencoba taktik lain. Ia datang ke rumah kontrakan kecil tempat aku dulu tinggal bersama Rizky, mencoba merayu tetangga lama untuk menjelek-jelekan aku agar mereka kembali berpihak padanya. Taktik itu malah berubah menjadi bumerang ketika beberapa tetangga mulai membuka fakta lama. Bagaimana Bulina sering mengambil uang dari dompet tanpa izin. Bagaimana mereka berbohong soal tamparan yang pernah dikarangnya. Kebenaran lambat laun terkuak lewat bisik-bisik tetangga yang ikut menyadari skenario lama itu. Reputasi Bulina menurun. Orang-orang kini mulai bertanya dan melihat kejadian dari sudut pandang lain. Pada akhirnya, bab ini ditutup dengan suatu langkah penting. Aku mengajukan perceraian resmi. Keputusan itu kulakukan bukan sebagai balas dendam, melainkan sebagai penegasan bahwa aku memilih hidup yang damai dan mandiri. Aku menemui pengacara untuk berkonsultasi, menanyakan hak-hak yang mungkin aku miliki, dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Semua kulakukan dengan kepala dingin. Sementara proses itu berjalan, usahaku terus berkembang. Outlet kecilku berubah menjadi usaha yang mempekerjakan beberapa orang tetap, pemasukan stabil, dan nama Devi mulai dikenal sebagai wirausaha yang tekun. Bab 5 berakhir dengan adegan aku duduk di depan jendela kos, buku catatan di pangkuan, menuliskan rencana jangka panjang, memperbesar usaha, membuka cabang, dan memastikan suatu hari aku bisa berdiri di hadapan siapapun, termasuk Rizky dan keluarganya, tanpa kebencian, hanya dengan bukti bahwa aku mampu hidup lebih baik dari mereka yang dulu merendahkanku. Di antara tinta dan harapan, ada satu kalimat yang kugurat tegas. Kebangkitan tidak hanya tentang membalas. Ini tentang memenangkan hidupmu kembali. Beberapa bulan berlalu sejak aku menandatangani berkas perceraian. Semua proses hukum selesai dengan lancar karena Rizky tidak keberatan. Mungkin karena ia juga sudah terlalu lelah dengan hidupnya sendiri. Kini statusku resmi, janda. Tapi bukan janda yang kalah atau hancur. Aku berdiri di titik yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Mandiri, punya usaha, punya pegawai, punya nama. Usahaku yang dulu hanya berupa pesanan kecil kini berkembang menjadi Devi's Kitchen, catering rumahan yang dipercaya banyak perusahaan. Bahkan,
Aku baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah instansi pemerintah untuk menyediakan makan siang selama 3 bulan ke depan. Setiap pagi, aroma masakan dari dapurku menggema hingga ke ujung gang. Para karyawan sibuk menyiapkan nasi, lauk, dan sayur. Aku selalu memastikan rasa tetap sama meski jumlah pesanan meningkat. Di sela-sela kesibukan, aku sering merenung. Dulu aku dianggap tak berguna, perempuan yang cuma bisa jadi beban. Tapi kini, aku menjadi seseorang yang dicari banyak orang karena hasil kerja keras dan ketulusan. Rasanya seperti keadilan yang datang tanpa perlu kuminta. Namun hidup, sebagaimana biasanya, tak pernah memberi ketenangan tanpa ujian baru. Sore itu, ketika aku sedang menghitung stok bahan baku, seorang perempuan parubaya datang ke tempat usahaku. Wajahnya kusut, langkahnya goyah, dan suaranya serak. Aku menatap lama sebelum benar-benar mengenalinya. "Devi." Suara itu gemetar. Aku membeku sejenak. Itu suara yang dulu sering membentakku, menuduhku perebut anaknya, menjelek-jelekan aku di depan keluarga. Ya, itu Bulina. Dia berdiri di ambang pintu, membawa tas plastik lusuh di tangannya. Tak ada gelang emas, tak ada pakaian bagus, hanya kebaya pudar yang terlihat tak terurus. "Nak, aku cuma mau bicara," katanya lirih. Aku tidak langsung menjawab. Karyawan yang melihat dari dalam dapur tampak kebingungan. Sebagian berhenti bekerja karena heran melihat seorang wanita tua datang dengan wajah memelas. Aku menegakkan tubuh, menatapnya dengan tatapan datar. "Bu, seingat saya, kita tidak punya urusan lagi," ucapku perlahan tapi tegas. Bulina menghela napas berat. Matanya berkaca-kaca. Aku salah. Devi, dulu aku sombong. Aku buta. Aku kira kamu cuma numpang hidup dari Rizky. Tapi ternyata, kamu yang justru paling berjuang. Sekarang, semua harta kami habis. Rizky nggak kerja. Rumah kami hampir disita. Aku mohon. Devi, tolong kami. Aku terdiam lama. Hati kecilku bergetar. Ada rasa iba, tapi juga rasa getir yang lebih kuat. Dulu dia memusuhiku, mempermalukanku di depan orang lain, bahkan mengusirku seperti sampah. Sekarang dia datang memohon bantuan. Aku menarik napas panjang, menatap matanya yang merah dan lelah. "Bu, saya bukan orang jahat, tapi saya juga bukan tempat pelarian saat kalian jatuh. Waktu saya susah, kalian buang saya tanpa pikir panjang. Sekarang saat kalian susah, kalian datang ke saya." Bulina menunduk. Tangisnya pecah. Aku tahu aku pantas diperlakukan begitu. Tapi tolonglah Rizky. Nak, dia nggak punya kerjaan. Dia bahkan sakit, nggak punya biaya berobat. Aku menelan ludah, mencoba menahan gejolak di dadaku. Entah kenapa, di balik kemarahan yang masih tersisa, ada secuil kasihan. Tapi aku tak ingin terbawa emosi seperti dulu. Aku harus tetap waras, logis, dan kuat. "Bu, saya bantu bukan karena kalian keluarga saya. Saya bantu karena saya manusia," ujarku akhirnya. Aku membuka dompet, mengambil beberapa lembar uang, dan memberikannya. "Ini buat berobat. Tapi tolong, jangan datang lagi membawa beban masa lalu. Saya sudah selesai hidup di masa itu." Bulina memandangi uang itu lama sekali. Air matanya menetes di tangannya. Ia mencium uang itu seolah itu adalah bentuk kasih yang tak pernah ia dapat dari anaknya sendiri. "Terima kasih, Nak. Semoga Tuhan balas kebaikanmu," katanya lirih, lalu melangkah pergi dengan langkah gontai. Aku memandang punggungnya hingga menghilang di tikungan. Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari tetangga lamaku bahwa Rizky jatuh sakit parah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan rumah mereka hampir kosong. Entah bagaimana, kabar itu tak membuatku terkejut. Semua itu seperti konsekuensi yang datang perlahan tapi pasti. Aku tidak membenci Rizky lagi, tapi aku juga tak punya simpati berlebihan. Hidupku sudah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Namun entah dorongan dari mana,
Sore itu aku memutuskan mengunjungi rumah mereka untuk terakhir kalinya, sekadar menutup bab kehidupan yang dulu pernah kuberikan segalanya. Rumah itu kini tampak berantakan. Cat dinding terkelupas, atap bocor, dan pekarangan dipenuhi rumput liar. Di dalam, Rizky terbaring lemah di atas tikar tipis. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi sosok yang dulu pernah menjadi suamiku. Ia membuka mata perlahan, lalu menatapku dengan pandangan kosong yang tiba-tiba berubah haru. "Devi, kamu datang juga," katanya dengan suara lemah. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk di kursi bambu tua di dekatnya. Rizky tersenyum getir. "Kamu benar-benar kuat ya. Aku yang dulu nyakitin kamu, tapi kamu tetap berdiri." "Aku nggak pantas, Dev." Aku nyesel. Aku menatapnya datar. "Penyesalanmu nggak bisa menghapus luka, Riz. Tapi aku sudah memaafkan, bukan untuk kamu, untuk diriku sendiri. Aku mau hidup tenang tanpa beban dendam." Rizky terdiam. Air matanya jatuh satu-satu. Aku berdiri perlahan, menatap sekeliling rumah yang dulu pernah jadi saksi air mataku. "Kalian mengusir aku dulu, Riz. Tapi lihat sekarang, bukan aku yang kalah. Aku berdiri karena kalian menendangku jatuh. Dan itu justru membuatku menemukan jati diriku." Aku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Dari belakang terdengar suara Ishak Bulina, memanggil namaku berkali-kali, tapi aku tak berhenti. Di depan rumah, angin sore menyapu wajahku. Rasanya ringan sekali. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Sejak hari itu, aku menutup semua komunikasi dengan mereka. Aku tidak lagi mengizinkan masa lalu mengikatku. Fokusku hanya satu, membesarkan usaha dan membantu orang-orang yang dulu sepertiku, perempuan yang terjebak dalam penderitaan tapi masih punya semangat untuk bangkit. Aku membuka kelas pelatihan gratis untuk ibu-ibu sekitar yang ingin belajar memasak atau berjualan. Setiap kali melihat mereka tersenyum karena berhasil menjual masakan pertamanya, aku merasa hidupku kini punya makna baru. Malam itu, aku menulis di buku catatanku. Aku tak membalas dengan dendam. Aku membalas dengan keberhasilan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Bab 6 ditutup dengan gambaran diriku berdiri di depan toko kecilku yang baru dibuka. Lampu-lampu menyala hangat, pelanggan datang silih berganti, dan di kaca depan terpampang tulisan besar, "Devi's Kitchen, dari air mata menjadi kekuatan." Aku tersenyum kecil. Di dalam hatiku, aku tahu, aku telah menang, bukan dengan menyakiti mereka, tapi dengan membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpa mereka. Pagi itu matahari bersinar hangat, menembus kaca jendela tokoku yang baru direnovasi. Di depan terpampang papan besar bertuliskan, "Devi's Kitchen, dari dapur kecil menjadi inspirasi besar." Aku memandangi papan itu dengan rasa syukur yang dalam. Siapa sangka, perempuan yang dulu diusir dan diremehkan kini punya usaha sendiri, karyawan tetap, dan bahkan sudah menandatangani kontrak catering dengan beberapa perusahaan besar. Setiap langkah di dapur itu mengingatkanku pada perjalanan panjang, air mata, rasa sakit, dan perjuangan yang tak ada habisnya. Pagi itu aku datang lebih awal dari biasanya. Beberapa pegawai sudah bersiap menata bahan-bahan. "Bu Devi, pesanan untuk hari ini ada tambahan." "Ya," kata Yuni, salah satu pegawaiku yang paling rajin. "Kantor Dinas Kesehatan minta tambahan 40 porsi mendadak." Aku tersenyum dan mengangguk. "Baik, kita kerjakan bersama. Kita harus jaga reputasi, jangan sampai telat kirim." Kini aku tidak hanya jadi pemilik usaha, tapi juga pemimpin kecil bagi orang-orang yang percaya padaku. Setiap kali aku melihat mereka bekerja dengan semangat, aku merasa ada tanggung jawab besar di pundakku, tanggung jawab untuk terus maju, agar bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Aku sudah tidak lagi hidup untuk membuktikan kepada Rizky dan keluarganya bahwa aku bisa. Aku hidup untuk membuktikan kepada diriku sendiri bahwa perempuan yang jatuh tetap bisa berdiri dengan kepala tegak. Setelah urusan dapur terkendali, aku berangkat ke sebuah acara seminar kewirausahaan perempuan di Balai Kota. Aku diundang bukan sebagai peserta,
tapi sebagai narasumber tamu. Waktu menerima undangan itu, aku sempat tak percaya. Aku, Devi, perempuan yang dulu diusir dari rumah mertua karena dianggap tak berguna, kini diminta berbicara di depan banyak orang untuk berbagi pengalaman sukses. Rasanya campur aduk antara gugup dan bangga. Di panggung kecil itu, aku menceritakan kisahku apa adanya. Tentang bagaimana aku pernah dipandang rendah, tentang bagaimana aku berjuang dari dapur kecil kos-kosan, hingga akhirnya punya bisnis yang bisa mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga. Aku tidak menyebut nama siapapun, tapi di dalam hatiku aku tahu, cerita itu adalah refleksi dari luka yang sudah lama sembuh. Perempuan kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, kataku di depan peserta. Tapi perempuan kuat tahu kapan harus berhenti menangis dan mulai bertindak. Setelah acara itu selesai, banyak yang menghampiriku, menyalamiku, bahkan meminta kontak agar bisa belajar lebih jauh. Dari situlah, aku mendapat ide baru, membuka pelatihan, dapur mandiri, setiap akhir pekan untuk perempuan sekitar. Tujuannya sederhana, mengajarkan keterampilan dasar, seperti memasak, mengatur keuangan rumah tangga, hingga strategi jualan online. Aku tak ingin hanya kaya sendiri. Aku ingin kisahku menjadi batu loncatan bagi mereka yang dulu juga diremehkan. Di tengah kesibukan itu, sebuah kabar datang tanpa diduga. Rizky meninggal dunia. Kabar itu disampaikan oleh tetangga lamaku, Pak Anwar. Aku hanya terdiam lama, tanpa kata. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku merasa hidup ini sungguh aneh. Orang yang dulu menertawakanku kini telah tiada, sementara aku yang dulu mereka hina masih berdiri kokoh. Katanya sakitnya makin parah, ujar Pak Anwar pelan. Bu Lina juga jatuh sakit, nggak bisa jalan jauh. Aku mengangguk, lalu berterima kasih atas kabar itu. Tapi aku tidak pergi ke pemakaman. Aku hanya berdoa dalam diam malam itu. Tuhan, terima dia apa adanya. Aku sudah memaafkan semuanya. Beberapa hari kemudian, seseorang datang ke tokoku. Wajahnya ku kenal, tetangga lama yang dulu sering jadi teman Bu Lina bergosip tentangku. Tapi kali ini wajahnya datar, agak malu. Devi, Bu Lina pengen ketemu kamu, katanya. Katanya cuma mau ngomong sebentar aja sebelum dia pindah ke rumah anaknya di luar kota. Aku terdiam lama. Hati kecilku ragu, tapi nuraniku mendorong untuk menemuinya. Mungkin ini waktunya menutup semua bab lama dengan sepenuhnya. Rumah Bu Lina kini benar-benar kosong. Di ruang tengah, hanya ada satu dipan, satu kursi kayu, dan tumpukan kardus. Bu Lina terbaring di dipan itu, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Saat aku masuk, matanya langsung berkaca-kaca. Devi, suaranya nyaris tak terdengar. Aku mendekat, duduk di kursi sampingnya. Aku nggak minta apa-apa lagi, katanya dengan napas terengah. Aku cuma mau bilang, kamu perempuan luar biasa. Aku salah besar dulu. Aku iri sama kamu, Dev, bukan karena harta, tapi karena keteguhanmu. Aku menatapnya lama. Dalam hatiku, ada rasa iba, tapi juga lega. Bu, saya udah lama maafin ibu. Hidup saya udah tenang. Ibu nggak usah mikirin masa lalu lagi. Bu Lina tersenyum tipis. Terima kasih. Nak, kamu tetap baik, meski aku jahat dulu. Tangannya gemetar ketika menggenggam tanganku. Aku tidak menariknya. Kami hanya terdiam lama, membiarkan masa lalu yang penuh kebencian itu luruh bersama air mata yang jatuh perlahan di pipinya. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Bu Lina meninggal dunia. Tidak ada tangis keras dariku, hanya doa tulus dari hati yang akhirnya bisa benar-benar bebas. Setelah kejadian itu, hidupku berubah arah. Aku merasa seolah seluruh beban masa lalu yang menahanku telah terangkat. Aku mulai sering diundang ke berbagai komunitas, menjadi pembicara di acara kewirausahaan, bahkan sempat diwawancara oleh media lokal. Usahaku terus tumbuh, bukan hanya karena rasa lapar untuk sukses, tapi karena tekad untuk membuktikan bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Suatu sore,
Ketika aku sedang menutup toko, seorang pria muda datang. Penampilannya rapi, sopan, dan senyumnya ramah. "Permisi, Bu Devi," katanya sambil memperkenalkan diri. "Saya Arkan, dari Dinas Perdagangan. Saya dengar banyak tentang usaha Ibu, dan kami ingin mengundang Ibu ikut program pelatihan dan kolaborasi UMKM binaan pemerintah." Aku tersenyum, mengucap terima kasih, lalu menatap langit senja yang mulai oranye keemasan. Entah kenapa, sore itu terasa berbeda, seolah alam pun ikut bersyukur atas perjalanan panjang yang kulalui. Malamnya, aku menatap cermin dan melihat sosok yang berbeda dari dulu. Wajah yang dulu pucat dan lelah kini tampak tegar. Mataku lebih hidup, senyumku tulus. Aku menulis di buku catatan terakhir. Aku bukan perempuan yang kalah. Aku hanya pernah disakiti dan memilih untuk bangkit. Kini, aku hidup bukan untuk membalas, tapi untuk menginspirasi. Bab 7 berakhir dengan aku melangkah keluar dari toko, berjalan ke arah jalan besar dengan langkah mantap. Lampu toko memantulkan cahaya hangat ke belakangku, sementara di depan sana, masa depan terbentang luas. Aku tahu, inilah awal dari hidup baru, hidup tanpa air mata, tanpa kebencian, tapi penuh dengan harapan dan kemenangan yang sesungguhnya. Sejak Bu Lina meninggal dunia, hidupku terasa jauh lebih tenang. Tak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Semua luka sudah kubiarkan sembuh. Semua dendam sudah kutanam dalam keikhlasan. Kini fokusku hanya satu, memperluas usahaku dan memberi manfaat bagi banyak orang. Devi's Kitchen sudah berkembang pesat. Aku membuka cabang kedua di kawasan perkantoran pusat kota, dan penjualannya bahkan melampaui target yang kutetapkan. Di cabang itu, aku merekrut beberapa anak muda yang baru lulus sekolah dan belum punya pekerjaan, agar mereka punya kesempatan belajar. Melihat semangat mereka mengingatkanku pada diriku dulu, perempuan yang berjuang dari nol dengan hati yang penuh luka tapi juga penuh mimpi. Suatu pagi, aku mendapat kabar bahwa pemerintah kota akan mengadakan Festival Kuliner Nusantara, sebuah ajang besar untuk UMKM kuliner. Aku diundang langsung oleh pihak Dinas Perdagangan untuk ikut berpartisipasi. Tentu saja aku tak ingin melewatkan kesempatan itu. Selain bisa memperkenalkan Devi's Kitchen ke khalayak luas, acara itu juga bisa jadi langkah besar untuk membangun kerja sama baru. Hari-hari menjelang festival terasa sibuk sekali. Aku dan tim menyiapkan segala hal dengan detail, dari menu, dekorasi booth, hingga strategi promosi. Kami memutuskan menampilkan 3 menu andalan: ayam rica-rica, nasi daun jeruk, dan puding karamel buatan sendiri. Semua harus sempurna. Aku turun langsung ke dapur setiap hari, memastikan cita rasa tetap sama seperti yang membuat pelanggan jatuh cinta sejak awal. Hari festival pun tiba. Lapangan besar tempat acara digelar penuh dengan stan makanan dari berbagai daerah. Bau rempah, sambal, dan makanan manis bercampur menjadi aroma yang menggoda. Musik tradisional mengalun, pengunjung datang silih berganti. Booth Devi's Kitchen menjadi salah satu yang paling ramai. Banyak pengunjung yang penasaran karena pernah mendengar kisahku di media lokal, kisah perempuan yang diusir, berjuang, lalu sukses membuka usaha kuliner. Di tengah keramaian itu, aku bertemu seseorang yang tak kukenal sebelumnya, seorang pria tinggi dengan kemeja putih dan wajah ramah yang memotret boothku dari jauh. Ia lalu menghampiri. "Permisi, Ibu Devi, saya Arka, jurnalis dari majalah Inspirasi Wirausaha. Saya ingin meliput kisah sukses Ibu untuk edisi bulan depan." Aku tersenyum sopan. "Oh, tentu. Silakan, Pak Arka. Terima kasih sudah tertarik dengan usaha kecil kami." Wawancara singkat itu berlangsung ringan. Tapi di luar dugaan, Arka bukan hanya jurnalis biasa. Ia ternyata juga seorang pengusaha muda yang mendirikan lembaga pendampingan UMKM. Ia memuji konsep bisnisku yang mempekerjakan ibu rumah tangga dan anak muda, lalu menawarkan kerjasama, pelatihan dan pembinaan gratis agar Devi's Kitchen bisa memperluas jaringan hingga luar kota. Aku menatapnya ragu, tapi juga terkesan dengan caranya berbicara yang tenang, terstruktur, dan jujur.
Ada sesuatu dalam tatapannya, tidak mengasihani, tapi menghargai. Sejak pertemuan itu, kami sering berkomunikasi. Awalnya hanya soal bisnis, strategi pemasaran digital, pengemasan produk, dan manajemen keuangan. Tapi lama-kelamaan, percakapan kami mulai melebar ke hal-hal pribadi. Arka ternyata pernah gagal juga. Ia sempat bangkrut saat pandemi melanda, kehilangan hampir semua asetnya, dan harus membangun dari nol. Mungkin kita sama, katanya suatu malam lewat telepon. Kita sama-sama tahu rasanya jatuh, tapi kita juga tahu bagaimana caranya berdiri lagi. Entah sejak kapan, kehadirannya membuat hari-hariku lebih berwarna. Ia sering mampir ke dapurku hanya untuk mencicipi menu baru atau membantu mengatur pembukuan. Ia bukan tipe laki-laki yang suka memerintah atau menggurui. Justru sebaliknya, ia mendengarkan dengan penuh perhatian, dan setiap kali berbicara dengannya, aku merasa dihargai sebagai perempuan yang sejajar, bukan sebagai seseorang yang harus tunduk. Suatu sore, ketika matahari mulai turun di balik jendela dapur, ia datang membawa sekotak kue tart kecil dengan tulisan sederhana. Selamat, Devi's Kitchen kini punya 2 cabang. Aku tertawa kecil. Kamu nggak perlu repot-repot begini, Arka. Ia tersenyum, menatapku lembut. Aku cuma pengen kamu tahu, kamu pantas dirayakan, Dev. Kamu bukan cuma perempuan yang berhasil secara usaha, tapi juga perempuan yang berhasil menemukan dirinya sendiri. Ucapan itu membuat dadaku hangat. Lama aku tak merasakan perhatian yang tulus seperti itu. Ada ketakutan dalam diriku, takut jatuh cinta lagi, takut disakiti lagi. Tapi Arka berbeda. Ia tak pernah memaksaku untuk membuka hati. Ia hanya hadir dengan kesabaran. Hari-hari berjalan dengan cepat. Kerja sama kami berjalan lancar, dan Devi's Kitchen mulai mendapat pesanan dari luar kota. Aku sering bepergian bersama tim pelatihan Arka untuk berbagi kisah ke daerah-daerah lain. Di setiap perjalanan itu, aku melihat sisi lain dari Arka. Penyayang, humoris, dan rendah hati. Ia tak pernah mengungkit statusku sebagai janda. Justru ia sering berkata, yang penting bukan siapa kamu dulu, tapi siapa kamu sekarang. Suatu malam sepulang dari acara pelatihan di Bandung, kami duduk di balkon hotel sambil menikmati teh hangat. Angin malam berhembus lembut. Arka menatap langit, lalu berkata, Devi, aku kagum sama caramu memaafkan masa lalu. Aku tahu itu nggak mudah. Aku menghela napas. Dulu aku pikir, dendam bisa membuatku kuat. Tapi ternyata, yang membuatku kuat justru ketika aku memilih berdamai. Ia tersenyum, menatapku. Dan kamu tahu, aku ingin jadi bagian dari kedamaian itu. Aku terpaku. Ada keheningan panjang yang anehnya terasa nyaman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membiarkan hatiku sedikit terbuka. Aku tidak menjawab malam itu, tapi senyumku cukup menjelaskan segalanya. Beberapa bulan berlalu, hubungan kami tumbuh perlahan tapi pasti. Tak ada drama, tak ada paksaan, semuanya mengalir alami. Arka selalu menghormati batas, dan itulah yang membuatku yakin. Aku tak lagi takut mencintai, karena kini aku mencintai dengan mata terbuka, bukan dengan buta seperti dulu. Suatu pagi yang cerah di tahun berikutnya, di hadapan para pegawai dan tamu yang datang ke peresmian cabang ketiga Devi's Kitchen, Arka tiba-tiba naik ke panggung kecil dan memegang mikrofon. Teman-teman, katanya, hari ini bukan cuma peresmian cabang baru, tapi juga langkah baru untuk seseorang yang luar biasa. Semua menatap heran. Aku bahkan tak paham apa maksudnya, sampai Arka berlutut, mengeluarkan cincin kecil, dan berkata, Devi, maukah kamu menjalani sisa hidupmu bersama seseorang yang selalu percaya kamu lebih kuat dari masa lalumu? Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Di tengah tepuk tangan dan sorakan kecil dari karyawan, aku menjawab pelan, ya, Arka, aku mau. Aku berdiri di samping Arka di depan papan besar bertuliskan, Devi's Kitchen cabang ketiga resmi dibuka. Tangannya menggenggam tanganku erat, dan di antara senyum bahagia itu aku tahu, perjalanan hidupku yang dulu penuh luka kini benar-benar menemukan cahaya baru.
Aku tidak lagi hanya seorang perempuan yang berhasil secara ekonomi, tapi juga seseorang yang akhirnya menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang lahir dari penghargaan, kesetiaan, dan ketenangan. Hari itu, suasana rumah begitu mencekam. Aku, Devi, duduk di ruang tamu dengan wajah datar. Di depanku, Rizky berdiri gelisah, sementara Bulina dan Pak Ardi duduk di sofa seolah mereka adalah korban yang paling tersakiti di dunia. Padahal, akulah yang telah mereka injak harga dirinya selama bertahun-tahun. Semua yang terjadi belakangan ini membuatku sadar, mereka tidak akan pernah berubah. Rizky yang dulu kuanggap suami, kini hanya terlihat seperti parasit yang kehilangan tempat menempel. Sejak aku mengusir mereka dari rumah, mereka mencoba berbagai cara untuk kembali, mulai dari merayu dengan air mata palsu hingga mengancam dengan kata-kata kasar. Namun kali ini, aku tidak lagi menjadi Devi yang sama seperti dulu. Rizky mulai berbicara dengan suara lirih, mencoba mengubah suasana. Devi, tolonglah, aku tahu aku salah. Tapi apa kamu tega lihat aku dan orang tuaku hidup susah? Kita kan pernah bahagia dulu. Aku menatapnya tajam, mencoba menahan tawa getir. Bahagia? Rizky, kebahagiaan yang mana? Saat aku kerja siang malam, sementara kamu duduk santai di rumah? Atau saat ibumu menghina aku setiap hari dan kamu hanya diam seperti patung? Bulina langsung menyela dengan nada tinggi. Jaga bicaramu, Devi. Kamu itu nggak punya sopan santun. Kamu bisa kaya dan punya rumah ini juga karena anakku. Kalau bukan karena Rizky, kamu nggak akan jadi siapa-siapa. Aku menatapnya dengan tenang. Bu, justru karena Rizky, saya hampir kehilangan semuanya. Harga diri, kehormatan, bahkan kewarasan. Tapi saya bangkit lagi tanpa bantuan kalian. Rumah ini hasil kerja keras saya sendiri, bukan hasil belas kasihan anak ibu. Pak Ardi yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Devi, jangan keras kepala begitu. Kita ini keluarga. Masalah rumah tangga harusnya diselesaikan baik-baik. Aku menggeleng pelan. Pak, keluarga tidak seharusnya saling menyakiti. Keluarga tidak seharusnya memeras dan menindas. Selama ini, saya yang menahan semua demi menjaga nama baik Rizky. Tapi apa balasannya? Saya dihina, dipermainkan, dan dijadikan sumber uang. Saya sudah cukup sabar. Rizky berlutut di depanku, mencoba memegang tanganku, tapi aku menariknya cepat. Devi, aku janji, aku bakal berubah. Aku bakal kerja. Aku bakal buktiin kalau aku bisa jadi suami yang baik. Sekali ini aja, kasih aku kesempatan. Air matanya menetes, tapi bagiku itu bukan penyesalan, hanya ketakutan karena kehilangan kenyamanan yang dulu ia nikmati. Kamu baru minta maaf setelah nggak punya apa-apa. Kalau hidupmu masih enak, kamu nggak akan datang ke sini, Rizky. Ucapku pelan tapi tegas. Aku berdiri, mengambil amplop dari atas meja. Di dalamnya ada sejumlah uang. Ini uang terakhir yang akan kamu terima dariku. Anggap ini ganti rugi atas waktu yang sudah kamu buang dalam hidupku. Setelah ini, aku nggak mau lihat wajah kalian lagi. Silakan pergi. Bulina menatapku dengan amarah yang nyaris meledak. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Bisa ngusir kita seenaknya? Kamu perempuan nggak tahu diuntung. Dasar perempuan sombong. Aku tersenyum tipis. Lebih baik sombong daripada terus diinjak-injak. Dulu kalian sebut aku perempuan miskin yang gak pantas jadi istri Rizky. Sekarang, aku yang berdiri di atas, dan kalian yang datang memohon. Dunia berputar, Bu. Dan hari ini, roda itu berhenti di atas kepalaku. Rizky menunduk. Air matanya terus mengalir. Mungkin baru kali ini ia benar-benar menyadari betapa dalamnya luka yang ia buat. Devi, aku cuma pengen kita balik lagi kayak dulu. Aku kangen kamu. Aku menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Yang kamu rindukan bukan aku, Rizky, tapi kenyamanan hidup yang dulu kuberikan. Kamu nggak kangen aku, kamu kangen dimanja.
Kamu kangen dihidupi. Saat itu, suara derap kaki tetangga yang penasaran mulai terdengar dari luar. Beberapa di antara mereka berdiri di depan pagar, berbisik-bisik. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menutup lembaran masa lalu ini sepenuhnya. Pergilah sebelum aku panggil satpam komplek, ucapku dingin. Rizky menatapku sekali lagi, lalu menatap orang tuanya yang kini menunduk malu. Dengan langkah berat, mereka berjalan keluar dari rumahku. Aku menatap punggung mereka menjauh, dan entah mengapa, bukan kesedihan yang kurasakan, melainkan kelegaan yang luar biasa. Ketika pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Rumah itu terasa jauh lebih lapang tanpa energi negatif dari keluarga benalu itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi suara caci maki, tidak ada lagi tangisan yang harus kutelan diam-diam. Hanya ada keheningan, dan di dalamnya ada kedamaian. Aku melangkah ke depan cermin dan menatap diriku sendiri. Wajahku tampak lebih tegas, lebih kuat, dan di mata itu ada sinar yang dulu sempat padam. Aku berbisik pelan, inilah Devi yang baru. Bukan Devi yang diinjak, tapi Devi yang berdiri. Namun, di lubuk hatiku yang terdalam, aku tahu perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Dunia mungkin masih akan mempertemukanku lagi dengan mereka, entah dalam keadaan bagaimana. Tapi satu hal pasti, kali ini aku tidak akan pernah lagi menjadi korban. Aku akan pastikan, setiap orang yang pernah menindasku akan melihatku bersinar tanpa mereka. Dan ketika hari itu tiba, mereka akan menyesal pernah meremehkanku. Sudah 3 bulan sejak Rizky dan keluarganya kusir dari rumah. Hidupku berubah drastis. Bukan lagi hidup dalam tekanan dan air mata, tapi dalam ketenangan dan kebanggaan yang tak bisa dibeli dengan uang. Rumah yang dulu terasa seperti neraka kini menjadi surga kecil bagiku. Setiap pagi aku bisa tersenyum menatap matahari tanpa takut mendengar teriakan Bulina atau omelan Rizky yang menuntut uang. Namun di balik ketenangan itu, ada perjuangan besar yang kulalui untuk benar-benar berdiri tegak tanpa bayangan mereka. Setelah perpisahan itu, aku sempat kehilangan arah. Tidak mudah memulihkan diri dari luka batin yang sedalam itu. Setiap malam aku masih sering terbangun, memikirkan semua kata-kata kasar yang dulu mereka lontarkan. Tapi aku sadar, jika aku terus memelihara luka, mereka tetap menang. Maka, aku mulai membangun kembali hidupku sedikit demi sedikit. Aku memperluas usahaku di bidang kecantikan yang sebelumnya hanya dikerjakan dari rumah. Dengan pengalaman bertahun-tahun di bidang itu, aku berani membuka salon kecil di pinggir kota. Modalnya, uang tabungan yang dulu kusembunyikan dari Rizky, karena aku tahu suatu hari ia pasti akan mencoba mengambil semuanya. Hari-hari pertamaku menjalankan usaha itu tidak mudah. Aku bekerja dari pagi sampai malam, menata rambut pelanggan, melayani dengan senyum, bahkan membersihkan lantai sendiri. Tapi tidak ada rasa lelah yang sia-sia, karena setiap langkah yang kuambil membawaku semakin jauh dari bayangan masa laluku. Pelangganku mulai bertambah, dan perlahan-lahan salonku menjadi dikenal. Aku bahkan mulai membuka lowongan kerja untuk beberapa karyawan. Salah satu dari mereka, seorang gadis muda bernama Rani, sering berkata padaku, "Bu Devi, saya kagum sama ibu. Ibu kuat banget, bisa bangkit dari nol." Aku hanya tersenyum. Kekuatan itu muncul kalau kita sudah tidak punya pilihan selain melawan, jawabku pelan. Namun, di balik kesuksesan yang mulai kutapaki, kabar tentang Rizky dan keluarganya kembali datang melalui bisik-bisik tetangga. Mereka bilang Rizky kini hidup sengsara. Setelah kusir, mereka tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Usaha kecil yang dijalankan Bulina gagal total karena sikapnya yang suka meremehkan orang. Pak Ardi yang sudah tua tidak lagi bekerja, sementara Rizky berusaha menjadi ojek online tapi sering malas. Setiap kali aku mendengar kabar itu, jujur, ada rasa campur aduk di hatiku, antara iba dan puas. Tapi aku tidak ingin terjebak dalam dendam. Aku hanya ingin mereka belajar bahwa hidup tidak bisa dijalani dengan bergantung pada orang lain. Suatu sore,
Aku sedang menutup salon ketika seseorang mengetuk pintu kaca. Ketika kuangkat pandangan, jantungku berdegup kencang. Di hadapanku berdiri Rizky, dengan wajah kusut, pakaian lusuh, dan mata sayu. Dia tampak jauh berbeda dari pria yang dulu meninggalkanku dengan angkuh. "Devi," suaranya serak. "Boleh aku bicara sebentar?" Aku menatapnya tajam. "Untuk apa kamu datang ke sini, Rizky?" Dia menunduk, lalu menjawab lirih. "Aku cuma mau minta maaf. Aku udah kehilangan semuanya. Ibu sama bapak juga susah. Aku tahu aku salah. Dev, aku cuma pengen kamu maafin aku. Aku nggak minta kembali, cuma maaf." Untuk sesaat, aku diam. Angin sore berembus lewat pintu kaca, membawa kenangan masa lalu yang sempat mengikat kami. Aku menarik napas panjang. "Rizky, aku udah maafin kamu sejak lama. Tapi maaf bukan berarti aku lupa. Semua yang kamu dan keluargamu lakukan udah ngasih pelajaran berharga buat aku. Sekarang, aku nggak mau lagi hidup dalam masa lalu." Dia mengangguk pelan. Air mata mulai menetes di pipinya. Aku tahu aku udah hancurin semuanya. Aku nyesel banget. "Dev, kamu bener. Aku cuma kangen kenyamanan, bukan kamu. Tapi sekarang aku sadar, kamu satu-satunya orang yang tulus sama aku." Aku menatapnya dalam-dalam. "Sayangnya, kamu sadar setelah semuanya terlambat. Aku dulu pernah jadi perempuan yang kamu hina, tapi sekarang aku berdiri di tempat yang lebih tinggi, bukan karena ingin sombong, tapi karena aku belajar dari cara kamu menjatuhkanku." Rizky menunduk lebih dalam. "Aku cuma pengen kamu tahu, aku udah nggak punya siapa-siapa. Ibu sakit-sakitan, bapak juga nggak kuat kerja. Aku udah coba cari kerja, tapi semuanya gagal. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nyesel." Aku terdiam sejenak. Lalu aku mengambil amplop dari tas dan meletakkannya di meja. "Ini sedikit uang, Rizky. Bukan karena aku masih sayang, tapi karena aku ingin menutup semua utang perasaan yang pernah ada antara kita. Setelah ini, aku harap kamu nggak datang lagi." Dia menatap amplop itu lama, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Devi. Kamu tetap baik meski aku udah jahat banget." Aku tersenyum kecil. "Kebaikan itu bukan buat kamu, Rizky. Ini untuk diriku sendiri. Aku nggak mau jadi orang yang penuh kebencian." Rizky pun pergi dengan langkah gontai, meninggalkan aroma masa lalu yang kini benar-benar hilang. Aku berdiri menatap langit sore yang mulai jingga, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi luka. Hanya ada ketenangan dan rasa bangga terhadap diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi panti asuhan yang dulu sering kuperhatikan dari jauh. Aku menyumbangkan sebagian dari pendapatanku untuk anak-anak di sana. Salah satu pengurus berkata, "Bu Devi, hidup ibu luar biasa ya. Dari cerita yang saya dengar, ibu banyak diuji." Aku hanya tersenyum. "Iya, saya diuji bukan untuk kalah, tapi untuk jadi lebih kuat." Sejak hari itu, nama Devi dikenal sebagai perempuan mandiri yang bangkit dari kehancuran. Salonku berkembang menjadi 2 cabang, dan aku sering diminta untuk menjadi pembicara motivasi bagi para perempuan yang terjebak dalam hubungan toksik. Aku selalu berkata kepada mereka, jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Karena kalau kamu mau berdiri, bahkan dari reruntuhan, kamu bisa jadi lebih kuat dari siapapun. Dan di sanalah aku berdiri sekarang. Bukan lagi Devi yang dulu menangis di sudut kamar, tapi Devi yang kini berdiri tegak, dengan kepala terangkat tinggi, menatap masa depan tanpa rasa takut. Aku tahu, ini bukan akhir dari kisahku. Ini adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Hidup yang aku pilih sendiri, tanpa bayangan siapapun. Sudah hampir 1 tahun sejak aku, Devi, benar-benar menutup lembar masa laluku bersama Rizky dan keluarganya. Hidupku kini jauh berbeda, lebih tenang, lebih teratur, dan yang paling penting, aku hidup tanpa rasa takut dan tekanan.
Salonku semakin berkembang. Aku kini memiliki 3 cabang di kota yang berbeda, dengan puluhan karyawan yang bekerja di bawah naunganku. Di setiap sudut dinding salon, terpajang foto-foto pelanggan yang tersenyum bahagia, juga piagam penghargaan dari beberapa acara wirausaha perempuan. Aku tak pernah menyangka, perempuan yang dulu dihina, diremehkan, bahkan dianggap tidak berguna, kini menjadi seseorang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Namun hidup, seperti roda, selalu berputar. Saat kita merasa berada di puncak, kadang masa lalu datang mengetuk lagi, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menunjukkan betapa jauh kita telah berjalan. Hari itu, aku sedang meninjau salon cabang baruku di pusat kota. Di luar, hujan turun deras. Ketika aku selesai berbicara dengan manajer salon, aku melihat seorang perempuan berdiri di depan pintu, tubuhnya kuyup, wajahnya tampak kusut dan tak terawat. Sekilas aku tidak mengenalnya, tapi ketika perempuan itu menatapku, jantungku seolah berhenti berdetak. Itu Bu Lina. Bu Devi. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku hanya diam, menatapnya dalam keheranan. Perempuan yang dulu selalu menatapku dengan sinis kini tampak sangat berbeda. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan tangannya gemetar menahan dingin. "Saya boleh bicara sebentar?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk perlahan dan memintanya masuk. Kami duduk di ruang belakang salon. Aku memperhatikannya. Mantan mertuaku itu kini hanyalah bayangan dari sosok angkuh yang dulu sering menghinaku. "Kenapa ibu bisa sampai begini?" tanyaku akhirnya. Ia menunduk, lalu mulai menangis. "Devi, saya tahu saya banyak salah sama kamu. Dulu saya sombong. Saya pikir kamu gak pantas buat Rizky. Saya pikir kamu cuma mau uang anak saya. Tapi ternyata semua kebalik." Air matanya mengalir deras. "Setelah kamu usir Rizky, hidup kami benar-benar hancur. Rumah kami dijual, usaha saya bangkrut. Suami saya, Pak Ardi, jatuh sakit karena stres. Rizky, dia juga makin gak karuan. Dia sempat kerja ojek, tapi karena malu dan malas, akhirnya berhenti. Sekarang, dia sakit. Dev, sakit parah." Aku terdiam. Ada perasaan iba, tapi juga getir. Dulu, merekalah yang membuat hidupku berantakan. Sekarang, kehidupan membalasnya dengan cara yang tak pernah kuduga. "Rizky sakit apa, Bu?" tanyaku pelan. "Dia kena komplikasi, Dev. Badannya kurus, hampir nggak bisa jalan. Saya nggak punya uang buat berobat. Saya datang ke sini bukan buat minta kasihan, tapi cuma mau minta maaf. Saya mohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam," katanya sambil berlutut di hadapanku. Aku terkejut dan buru-buru memegang bahunya. "Bu, jangan begini. Berdiri. Tolong." Bu Lina menatapku sambil menangis. "Saya tahu, semua ini karma. Tuhan adil, Dev. Semua yang saya lakukan ke kamu, sekarang balik ke saya. Saya cuma mau kamu tahu, saya menyesal." Aku menarik napas panjang. Dalam hatiku, ada konflik antara luka lama dan rasa kemanusiaan. Aku tak bisa membohongi diri. Aku pernah berdoa agar mereka merasakan penderitaan yang sama. Tapi melihatnya sekarang, aku sadar bahwa pembalasan itu bukan milikku, melainkan milik Tuhan. Aku akhirnya berkata pelan, "Bu, saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Saya cuma tidak ingin lagi hidup dalam kebencian. Kalau Rizky sakit, saya akan bantu biaya pengobatannya. Tapi bukan karena saya masih peduli sebagai istri, karena saya sudah bukan siapa-siapa lagi. Saya bantu karena saya manusia." Bu Lina menatapku lama, lalu menangis lagi. "Terima kasih, Dev. Kamu jauh lebih mulia dari yang saya kira." Keesokan harinya, aku mengunjungi rumah kontrakan mereka. Rumah itu kecil dan hampir roboh. Saat aku melangkah masuk, aku melihat Rizky terbaring di ranjang lusuh. Tubuhnya kurus kering, matanya sayu. Ketika melihatku, ia berusaha tersenyum. "Devi,
Suaranya lemah. Kamu datang juga. Aku hanya berdiri di dekat pintu. Ibumu yang minta aku datang. Jawabku dingin tapi tenang. Dia menghela napas. Aku nggak minta belas kasihan, Dev. Aku cuma pengen lihat kamu sekali lagi. Aku tahu, aku udah kehilangan segalanya. Kamu, harga diriku, semuanya. Tapi, aku bahagia tahu kamu bisa hidup lebih baik. Aku menatapnya dalam diam. Tak ada lagi cinta, hanya rasa iba yang samar. Kamu tahu, Rizky? Dulu aku pikir hidupku berakhir waktu kamu dan keluargamu menyakitiku. Tapi ternyata justru dari situlah hidupku dimulai. Dia tersenyum lemah. Kamu pantas bahagia, Dev. Dan aku pantas nerima semua ini. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya yang perlahan menutup mata. Mungkin kelelahan. Aku meninggalkan sejumlah uang dan obat-obatan di meja. Lalu pergi tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari tetangga mereka bahwa Rizky meninggal dunia. Bu Lina dan Pak Ardi menangis terseduh-seduh. Tapi aku tidak datang ke pemakamannya. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah mengikhlaskan semuanya. Aku mendoakan mereka dalam diam, berharap Tuhan memberi mereka ketenangan. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku sambil menatap langit. Hujan turun lembut, membasahi bumi. Aku tersenyum tipis dan berbisik, Tuhan, terima kasih sudah menunjukkan keadilan MU. Tapi yang paling aku syukuri, Engkau membuatku kuat tanpa harus membalas dendam dengan tangan sendiri. Sejak saat itu, aku merasa benar-benar merdeka. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantuiku. Semua yang dulu menyakitiku telah hilang bersama waktu. Aku, Devi, perempuan yang dulu diinjak, kini berdiri di atas puing-puing masa laluku dengan kepala tegak. Hidupku bukan lagi tentang balas dendam, tapi tentang kemenangan atas diriku sendiri. Dan di akhir babak ini, aku tahu satu hal dengan pasti, keadilan tidak pernah perlu dicari. Ia akan datang sendiri, tepat waktu, ketika hati kita sudah cukup tenang untuk menerimanya. Sudah beberapa bulan berlalu sejak Rizky meninggal dunia. Dunia seolah benar-benar memberikan titik akhir bagi kisah pahit antara aku dan masa laluku. Awalnya, aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ada sedikit sesak di dada, bukan karena kehilangan, tetapi karena rasa lega yang bercampur iba. Seseorang yang dulu begitu kucintai kini telah pergi selamanya, membawa semua kesalahannya ke dalam keheningan abadi. Aku memilih tidak datang ke pemakamannya, karena aku tahu kehadiranku tidak akan membawa arti apapun bagi keluarga yang dulu menolak keberadaanku. Aku hanya menatap langit malam dari jendela rumahku, berdoa dalam diam agar Rizky menemukan kedamaian yang mungkin tak pernah ia temukan di dunia. Hari-hari setelah itu berjalan pelan tapi pasti. Aku mulai belajar berdamai sepenuhnya dengan masa lalu. Rasa sakit yang dulu membakar hati perlahan berubah menjadi kenangan yang tak lagi menyakitkan. Aku semakin sibuk dengan bisnis salonku. Kini, aku tidak hanya memiliki 3 cabang, tetapi juga membuka kursus kecantikan gratis bagi perempuan-perempuan yang ingin belajar berdikari. Aku ingin membantu mereka yang dulu mungkin berada di posisi sepertiku, tak punya arah, terjebak dalam pernikahan toksik, tapi memiliki keinginan kuat untuk bangkit. Suatu pagi, di salah satu cabang salonku, seorang perempuan muda bernama Lela datang menghampiriku. Wajahnya polos, tapi matanya penuh luka. Bu Devi, katanya dengan suara gemetar. Saya dengar ibu buka kelas gratis. Saya mau belajar. Suami saya ninggalin saya dan anak saya. Saya nggak punya siapa-siapa. Aku menatapnya dan tersenyum lembut. Kamu datang ke tempat yang tepat, Lela. Dulu aku juga pernah ada di posisimu. Sejak hari itu, aku melihat diriku yang dulu dalam sosok Lela. Setiap kali aku mengajarinya, aku merasa seperti sedang menyembuhkan bagian dari diriku yang pernah hancur. Dan dari situ, aku sadar, hidupku kini bukan hanya tentang kesuksesan pribadi, tapi tentang memberi arti bagi orang lain. Di sela-sela kesibukan, kadang aku menerima kabar tentang Bu Lina dan Pak Ardi. Setelah kepergian Rizky,
Mereka pindah ke rumah sederhana di kampung. Aku sempat mengirim bantuan bulanan secara diam-diam melalui seseorang, meski mereka tidak tahu itu dariku. Aku tidak melakukannya untuk menebus apapun. Aku hanya tidak ingin kebencianku diwariskan. Aku ingin memutus rantai dendam itu di titikku sendiri. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, aku mendapat pesan dari seorang lelaki bernama Arman. Dia adalah salah satu pengusaha kosmetik yang pernah menjadi rekan kerja dalam sebuah proyek. Ia mengajakku bertemu untuk membicarakan kerja sama baru. Aku menyetujui. Ketika bertemu di sebuah kafe, percakapan kami berjalan lancar. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda dari Arman. Ia tidak hanya berbicara soal bisnis, tapi juga mendengarkan kisah hidupku dengan ketulusan yang jarang kutemui. "Devi," katanya dengan nada lembut, "saya kagum sama kamu. Kamu nggak cuma kuat, tapi juga berani memaafkan. Banyak orang gagal di situ." Aku tersenyum kecil. "Saya belajar, Mas. Karena kalau terus marah, kita nggak akan pernah maju." Pertemuan demi pertemuan terjadi, dan tanpa kusadari, perasaan hangat mulai tumbuh. Tapi kali ini aku tidak tergesa-gesa. Aku sudah terlalu sering disakiti karena terburu-buru mempercayai orang. Arman tahu batas. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah merendahkan. Ia hanya hadir, dengan cara yang lembut tapi nyata. Suatu hari, ia datang ke salonku membawa bunga mawar putih. "Devi," katanya dengan senyum hangat, "saya tahu kamu nggak butuh seseorang buat menyelamatkan kamu. Tapi, kalau kamu izinkan, saya ingin menemani kamu berjalan, bukan di depan atau di belakang, tapi di samping." Aku terdiam lama. Ada rasa takut yang sempat muncul, rasa was-was yang mengingatkanku pada masa lalu. Tapi kali ini berbeda. Aku menatapnya dan berkata pelan, "Aku tidak butuh seseorang untuk melengkapiku. Tapi kalau kamu siap berjalan bersamaku, aku tidak akan menolak." Hari-hari setelah itu terasa seperti babak baru dalam hidupku. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang dendam atau rasa takut. Aku belajar mencintai lagi, bukan karena kesepian, tapi karena aku benar-benar siap. Arman bukan Rizky. Ia tidak datang untuk menguasai, tapi untuk menghargai. Ia memperlakukan aku dengan cara yang dulu tak pernah kulihat dari siapapun. Penuh hormat, sabar, dan jujur. Di tengah kebahagiaan itu, aku tidak lupa siapa diriku. Aku tetap bekerja keras, tetap mengajar, tetap membantu perempuan lain yang berjuang bangkit dari keterpurukan. Aku bahkan membuka yayasan kecil bernama Pelita Devi, tempat bagi para wanita korban kekerasan rumah tangga untuk belajar keterampilan dan mendapatkan dukungan emosional. Setiap kali aku berdiri di depan mereka, aku selalu berkata, "Kita semua pernah jatuh. Tapi jangan biarkan siapapun menentukan berapa lama kita harus terpuruk. Berdirilah, karena dunia tidak akan berhenti menunggu." Malam itu, aku duduk di balkon rumah, menatap bintang-bintang bersama Arman. Angin berhembus lembut, membawa kenangan masa lalu yang kini tak lagi menyakitkan. Arman menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu tahu, Dev, hidupmu ini seperti kisah dari gelap menuju terang." Aku tersenyum sambil menatap langit. Iya, dan cahaya itu nggak datang dari orang lain. Cahaya itu muncul waktu aku berani berhenti jadi korban. Dalam hati, aku berbisik pada diri sendiri, dan mungkin pada Rizky yang entah di mana kini. Terima kasih sudah mengajarkan aku tentang arti luka. Karena tanpanya, aku tidak akan pernah tahu betapa indahnya sembuh. Malam semakin pekat, tapi di dalam hatiku, cahaya itu terus menyala. Ini bukan lagi kisah tentang balas dendam, bukan kisah tentang kesedihan, tapi kisah tentang seorang perempuan yang akhirnya menemukan dirinya sendiri. Dan kali ini, aku tahu, tidak ada yang bisa mengambil kebahagiaan ini dariku lagi. Karena aku, Devi, sudah menjadi versi terbaik dari diriku. Perempuan yang dulu diusir dan dihina, kini berdiri di puncak kehidupannya dengan kepala tegak dan hati yang penuh cahaya. Hari itu matahari tampak begitu terik, seolah langit ikut menyaksikan kehancuran keluarga yang dulu pernah aku sebut rumah.
Setelah semua yang terjadi, aku, Devi, kini bukan lagi perempuan lemah yang hanya bisa menangis di sudut kamar. Aku telah menyiapkan rencana besar, bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk menegakkan harga diriku yang selama ini diinjak-injak oleh Rizky dan keluarganya, Bulina serta Pak Ardi. Aku tak ingin mereka terus hidup dengan hasil keringatku seolah-olah aku hanyalah sapi perah. Pagi itu, aku datang ke rumah lamaku bersama beberapa orang dari pihak bank dan petugas hukum. Semua surat rumah, kendaraan, dan aset yang selama ini atas namaku, kini telah resmi kuambil alih. Rizky tidak pernah tahu bahwa semua harta itu berdiri karena kerja keras dan namaku di atas surat-surat resminya. Ia hanya menikmati kemewahan tanpa tahu betapa aku berjuang mati-matian di baliknya. Ketika pintu rumah itu terbuka, Bulina terkejut. Wajahnya pucat seperti baru melihat hantu. "Devi, kamu ngapain kesini?" "Ini rumah Rizky, bukan rumah kamu lagi," teriaknya dengan suara serak penuh amarah. Aku tersenyum dingin. "Rumah Rizky? Maaf, Bu, mungkin Ibu lupa. Semua sertifikat atas nama saya. Dan mulai hari ini, Ibu sekeluarga harus keluar dari sini. Kalian sudah terlalu lama hidup dari hasil keringat saya." Bulina membelalak. Wajahnya merah padam. Pak Ardi yang duduk di kursi ruang tamu mencoba menenangkan tapi gagal karena amarah Bulina meledak-ledak. "Kamu ini perempuan tak tahu diri. Udah ninggalin suami, sekarang malah mau ngusir mertuanya sendiri." Aku menatapnya tajam. "Saya ninggalin suami karena dia bukan suami yang tahu diri, Bu. Dan saya nggak pernah merasa mereka mertua saya lagi sejak kalian semua memaki, menghina, bahkan mengusir saya dulu. Sekarang gilirannya saya yang mengusir kalian." Tak lama, Rizky muncul dari dalam kamar dengan wajah kacau. Rambutnya berantakan, matanya sayu, dan tubuhnya tampak kurus. Hidupnya kini benar-benar berantakan setelah kehilangan pekerjaannya dan semua orang mulai menjauh. "Devi, jangan gini, tolong." Suaranya pelan, hampir memelas. Tapi aku tidak tergerak sedikit pun. "Rizky, kamu tahu nggak? Dulu aku pernah berdiri di depan pintu ini, memohon supaya kamu membelaku dari hinaan keluargamu. Tapi kamu diam. Kamu malah ikut menghinaku. Sekarang aku berdiri di tempat yang sama, tapi bukan untuk memohon lagi. Sekarang aku yang memutuskan siapa yang pantas tinggal dan siapa yang harus pergi." Tangis Bulina pecah, tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan kehilangan kenyamanan. "Kita mau tinggal di mana, Devi? Kamu tega banget." Aku menatapnya tanpa rasa iba. Dulu waktu aku menangis di kamar kecil itu, nggak ada satupun dari kalian yang peduli. Sekarang giliran kalian yang merasakan. Tuhan nggak pernah tidur, Bu. Para petugas mulai mengeluarkan barang-barang mereka. Rizky hanya bisa terdiam, memandangi semua kenangan yang tersisa kini diangkut keluar satu persatu. Aku tahu, mungkin di lubuk hatinya ada penyesalan, tapi semua itu sudah terlambat. Aku sudah muak dengan kebohongan dan penderitaan. Setelah semuanya selesai, aku berdiri di depan gerbang, menatap mereka yang kini duduk di pinggir jalan dengan koper seadanya. Rizky menunduk, Bulina masih memaki, dan Pak Ardi hanya diam, mungkin malu atau terlalu hancur untuk bicara. Aku menatap mereka satu persatu. "Kalian menyebutku tak tahu diri. Tapi sekarang, siapa yang sebenarnya hidup tanpa harga diri? Aku bukan malaikat, tapi aku juga bukan budak. Aku berhak hidup tenang, tanpa kalian mengisap nafasku setiap hari." Sore itu aku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Langit tampak mendung, tapi di dadaku terasa lega. Bukan karena aku menang, tapi karena aku akhirnya bisa melepaskan semua beban yang selama ini menjeratku. Di mobil, aku menangis sepuasnya, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya bebas. Namun tak lama setelah itu, kabar buruk datang. Rizky dan keluarganya kehilangan tempat tinggal, hidup berpindah-pindah, bahkan Bulina jatuh sakit. Banyak orang yang dulunya mereka hina kini menjauh, enggan membantu. Karma datang tanpa aku harus mencarinya.
Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika Rizky datang lagi ke hadapanku, meminta maaf, memohon agar aku memberinya kesempatan kedua. Ia datang dengan pakaian lusuh, wajah penuh air mata, dan suara serak penuh penyesalan. "Devi, aku nyesel, aku salah, tolong, jangan biarin aku kayak gini," katanya sambil bersimpuh di kakiku. Aku menatapnya lama. Dulu aku akan luluh, tapi kini tidak lagi. "Rizky, kamu tahu nggak apa bedanya aku yang dulu dan aku yang sekarang? Aku yang dulu berjuang demi kamu, tapi aku yang sekarang berjuang demi diriku sendiri. Aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Kamu dan keluargamu sudah memilih jalanmu sendiri, dan sekarang kalian harus menanggung akibatnya." Aku berbalik meninggalkannya, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Di dalam hatiku, aku tahu, ini bukan sekadar balas dendam, tapi pembebasan. Aku, Devi, yang dulu diinjak, kini berdiri tegak di atas luka yang pernah mereka buat. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa menjatuhkanku. Babak baru dalam hidupku akan segera dimulai, dan semua itu berawal dari keberanianku untuk berkata cukup. Setelah hari itu, hidupku benar-benar berubah. Aku, Devi, perempuan yang dulu ditindas, kini berdiri tegak dengan kepala tegak. Tidak ada lagi tangisan malam, tidak ada lagi ketakutan mendengar suara bentakan dari Bulina atau cacian dari Rizky. Hidupku kini tenang, damai, dan penuh dengan rasa syukur. Tapi perjalanan menuju titik ini tidak mudah. Semuanya dimulai dari keberanianku untuk melepaskan, berdiri di atas kakiku sendiri, dan tidak lagi takut kehilangan orang yang tak tahu cara menghargai. Beberapa bulan setelah Rizky dan keluarganya terusir dari rumah yang dulu kami tempati, aku fokus pada pekerjaanku. Proyek besar yang dulu sempat kutunda kini berhasil kuluncurkan dengan sukses. Aku membangun sebuah usaha kecil di bidang desain interior, sesuatu yang dulu hanya jadi impian karena Rizky tidak pernah mendukungku. Tapi kini, dengan kerja keras dan sedikit bantuan dari teman-teman sejati yang dulu tidak kuperhatikan karena terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna, aku berhasil mewujudkannya. Bisnisku perlahan tumbuh pesat. Bahkan banyak klien besar yang mulai mempercayakan proyek mereka padaku. Di tengah kesibukan itu, aku sering merenung, bukan untuk menyesali masa lalu, tapi untuk mengingat siapa aku dulu dan bagaimana aku sampai di titik ini. Luka yang dulu kurasakan ternyata menjadi tenaga besar untuk bangkit. Aku belajar bahwa kesakitan bisa menjadi bahan bakar jika diarahkan dengan benar. Aku juga sadar, Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar. Hanya saja, kadang kita harus jatuh dulu agar bisa belajar cara berdiri dengan benar. Suatu sore, aku sedang duduk di kafe tempat aku biasa bekerja sambil menikmati kopi. Dari jendela, aku melihat seorang pria berpakaian sederhana berjalan pelan dengan langkah gontai. Wajah itu, wajah yang dulu begitu ku kenal. Rizky. Tubuhnya kurus, janggutnya tidak terurus, dan matanya kosong. Ia berjalan sambil membawa kantong plastik kecil. Di dalamnya, tampak hanya beberapa roti dan air mineral. Aku tertegun, tapi tidak bangkit. Aku hanya menatapnya dari balik kaca. Ada perasaan iba, tapi bukan cinta. Rasa itu sudah lama mati. Aku hanya merasa kasihan. Beberapa menit kemudian, Rizky melihatku. Matanya melebar. Lalu perlahan ia berjalan ke arahku, seperti seseorang yang menemukan cahaya di tengah gelap. Ia berdiri di depan pintu kafe, tapi ragu untuk masuk. Aku menatapnya tenang, lalu memberi isyarat agar dia duduk di hadapanku. Ia duduk perlahan, dan suasana mendadak hening. "Kamu kelihatan bahagia sekarang," katanya pelan, suaranya parau. Aku mengangguk. "Ya, karena aku belajar bahagia tanpa menyakiti orang lain." Rizky menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku kehilangan semuanya, Devi, rumah, uang, pekerjaan, bahkan mama dan papa pergi ninggalin aku di kontrakan kecil.
Aku nyesel banget. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi. Rizky, dulu aku pernah bilang, setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi kamu memilih untuk merusak. Sekarang kamu menuai apa yang kamu tanam. Ia mengangguk pelan, air matanya jatuh. Aku tahu. Aku cuma mau bilang, makasih karena dulu kamu pernah sabar sama aku. Aku nggak pantas, dan aku sadar itu. Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, aku sudah memaafkan kamu, Rizky. Tapi maaf bukan berarti aku mau kembali. Aku sudah menemukan diriku yang hilang, dan aku nggak mau kehilangannya lagi hanya untuk seseorang yang tidak tahu cara menghargai. Rizky terdiam. Ia menatapku lama, lalu tersenyum pahit. Aku ngerti. Kamu sekarang jauh lebih kuat dari yang aku kenal dulu. Ia berdiri, merapikan pakaiannya yang kusut, lalu menatapku sekali lagi. Aku doain kamu bahagia, Devi. Aku mengangguk pelan. Dan aku juga doain kamu bisa belajar dari semua ini. Semoga kamu menemukan ketenanganmu sendiri. Setelah itu, ia pergi. Aku menatap punggungnya yang perlahan menghilang di keramaian kota. Ada sedikit sesak di dada, tapi bukan karena cinta yang tertinggal, melainkan karena kenangan panjang yang akhirnya benar-benar berakhir. Beberapa bulan kemudian, aku diundang sebagai pembicara dalam sebuah seminar wanita tangguh. Di atas panggung, aku menceritakan perjalanan hidupku, tentang bagaimana cinta bisa membuat seseorang buta, tentang bagaimana kesabaran bisa menjadi pedang, dan tentang pentingnya menghargai diri sendiri. Saat aku berbicara, banyak mata yang berkaca-kaca, terutama ketika aku berkata, jangan biarkan siapapun membuatmu merasa tidak cukup. Karena setiap luka yang kamu punya, jika kamu rawat dengan baik, akan menjadi sayap untuk terbang lebih tinggi. Tepuk tangan bergema di ruangan itu, dan aku tersenyum. Aku tahu, aku sudah menang, bukan karena membuat orang lain kalah, tapi karena aku bisa berdamai dengan masa laluku. Sementara itu, kabar terakhir yang kudengar, Rizky mulai bekerja sebagai buruh di sebuah bengkel kecil. Bu Lina dan Pak Ardi pindah ke kampung, hidup sederhana dan tak lagi mencampuri urusan anaknya. Mereka akhirnya tahu rasanya hidup tanpa menindas orang lain. Mungkin itu cara Tuhan menunjukkan keadilannya. Tidak cepat, tapi pasti. Kini aku tinggal di apartemen kecil yang nyaman, bersama anjing peliharaanku, Luna. Hidupku tidak mewah, tapi cukup. Setiap pagi aku membuka jendela, menghirup udara segar, dan tersenyum pada matahari. Aku sudah melewati badai, dan kini aku berdiri di bawah langit yang cerah. Kadang, aku masih mengingat masa laluku, tapi tidak dengan air mata, melainkan dengan rasa syukur. Karena tanpa masa lalu itu, aku tidak akan menjadi Devi yang kuat seperti sekarang. Aku menulis kisah hidupku ke dalam sebuah buku, dengan judul, Ku Usir dan Ku Miskinkan Suami Mokondo beserta keluarga benalunya. Buku itu bukan sekadar kisah balas dendam, tapi perjalanan seorang perempuan menemukan kekuatannya. Saat buku itu terbit dan dibaca banyak orang, aku menerima banyak pesan dari wanita lain yang bilang kisahku memberi mereka keberanian untuk keluar dari hubungan yang menyakitkan. Itulah momen di mana aku tahu, penderitaanku dulu tidak sia-sia. Dan di akhir semua ini, aku hanya bisa berkata, terkadang, kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan arti sejati dari kebahagiaan. Aku, Devi, yang dulu diinjak, kini berdiri tegak. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu diselamatkan. Aku adalah perempuan yang menyelamatkan dirinya sendiri. Tama.